kita lanjutkan persamaan akuntansi. Perhatikan di situ, persamaan akuntansi itu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Ya, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Itu persamaan akuntansi. Dan semua kita mesti harus paham dan tahu ya bagaimana persamaan akuntansi. Nah, aset itu merupakan sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Oke. Sementara kewajiban itu adalah hak kreditur yang mencerminkan utang perusahaan. Oke, kemudian ekuitas pemilik itu adalah hak pemilik perusahaan. Nah, hak pemilik perusahaan ini atau ekuitas ini merupakan sumber pendanaan perusahaan kita. Sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan. Kalau ini sumber dana yang berasal dari luar perusahaan, artinya kita melakukan peminjaman. Nah, jadi kewajiban ditambah ekuitas itu merupakan sumber dana perusahaan kita. Nanti akan kita investasikan ya ke dalam perusahaan kita. Itu yang kita sebut dengan aset, sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Oke. Kemudian kita lihat transaksi bisnis. Apa itu transaksi bisnis? Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau suatu perusahaan, atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Operasinya di sini maksudnya adalah operasi perusahaan atau operasi entitas seperti itu. Oke, untuk lebih memahami persamaan akuntansi, kita masuk kepada contoh. Di sini ya tanggal 1 November 2005. Ini tanggalnya, tahunnya masih lama cukup. Bisa saja nanti kita tukar ini 2020 ya. Chris Clark itu mendirikan perusahaan yang dinamakan dengan Net Solution. Ingat ya, tanggal 1 November. Nah, nih transaksi yang pertama itu A. Chris Clark membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar 25.000 US dollar ke rekening tersebut. Nah, transaksi ini kita harus lakukan analisa terlebih dahulu karena kita akan masukkan ke persamaan akuntansi. Disetorkan dana ke perusahaan, berarti di situ adalah ekuitas pemilik, ya kan? Kemudian dijadikan kas di dalam perusahaan. Nah, seperti itu. Oke, ini dia persamaan akuntansi kita. Aset sini ada kas sebesar 25.000 US dollar. Kemudian ekuitas kita modal Chris Clark ya 25.000 US dollar. Ini merupakan investasi oleh Chris Clark. Oke, kita lanjutkan. Transaksi kedua itu Net Solution. Yang B, Net Solution membeli tanah senilai 20.000 US dollar. Kita analisis terlebih dahulu. Membeli tanah ya seharga 20.000 US dollar. Berarti di sini kalau kita beli tanah berarti tanah. Kemudian kalau kita beli, tentu dalam hal ini secara tunai, berarti uang kita keluar, berarti kas kita keluar. Nah, nanti kan kita masukkan ke persamaan akuntansi. Kita buatkan dulu tanah, ya kan? Nah, kita buatkan dia dulu, karena kita beli tanah. Oke. Nah, nih kelihatan di sini, ya. Tanah kita, ya, 20.000 US dollar, ya kan, bertambah, ya kan? Nah, kemudian kas akan berkurang sebesar 20.000 US dollar. Nah, setelah itu kita akan buatkan saldonya masing-masing. Sehingga saldo kita sekarang adalah kas 25.000 US dollar dikurangi 20.000, maka saldo kas kita sekarang adalah 5.000 US dollar. Nah, untuk tanah saldo kita tentu 20.000. Sementara untuk modal Chris Clark itu tetap 25.000 US dollar.